Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya mencoba membaca sedikit berbeda karena saya menghubungkan astrologi dengan tarot ya. Sehubungan adanya Merkuri retrograde di Aries dan Merkuri retrograde ini mengaktifkan Capricorn eclipse dengan Aries eclipse, dan yang paling terbesar di sini adalah Aries eclipse yang jatuh pada tanggal 8 April tepat di hari Senin, awal minggu ini ya. Dan ini vibrasinya besar sekali, sangat mempengaruhi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, saya ingin melihat lewat tarot ini, apa kira-kira gambaran energi Virgo, ya seperti apa pengaruh dari Merkuri retrograde ini. Kita tahu bahwa solar eclipse di Aries pengaruhnya itu sangat besar dan akan dialami atau bisa dirasakan oleh setiap zodiak hingga 8 bulan ke depannya. Jadi mudah-mudahan Virgo bisa mengatasi masalah ataupun hal-hal yang membuat kamu mungkin sedih, sakit hati, kamu mungkin teringat dengan masa lalu, sesuatu yang pernah membuat kamu trauma, ada sesuatu hal yang membuat kamu khawatir, ada rasa percaya diri yang mungkin terganggu ya, jadi bisa mengganggu mental kamu. Karena Virgo untuk Merkuri retrograde yang pada Aries ini jatuh pada rumah ke-8, dan rumah ke-8 ini melulu mengenai kekhawatiran, mengenai trauma, pengalaman atau perjalanan yang pernah mempengaruhi mental kamu, rasa percaya diri. Ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu mungkin ngerasa kesepian, lonely, ngerasa stuck, berada pada ruangan dimana kamu berada di sana sendiri dan nggak mau gerak, seolah-olah nggak ada jalan keluar. Pada sebenarnya kalau kamu berdiri tegak akan ada di sini kunci dan kamu bisa ngebuka pintu ini, ada pintu rezeki, ada jalan keluar untuk masalah yang kamu hadapi. Ada beberapa di antara kamu akan memanfaatkan waktu durasi dari Merkuri retrograde yang saya sebutkan tadi untuk merenung, mencari pencerahan. Kamu mungkin mengingat kembali pasca trauma atau pengalaman yang pahit kamu alami, ya, dan kamu akan mengevaluasi kira-kira di mana letak kesalahannya. Kalaupun misalnya aku yang salah, orang yang dealing sama aku yang salah, di mana perbaikannya, bagaimana perbaikannya. Dan saya ngelihat di sini bakalan ada Queen of Cups, kesejukan hati. Ya, kamu pada akhirnya akan mencari bagaimana caranya supaya aku bisa tenang, hati dan pikiranku tenang. Artinya ada keinginan untuk ikhlas ya, memaafkan atau melupakan masa lalu, atau mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk mencari tahu bagaimana mengobati trauma, sakit hati, atau mungkin kamu pernah kecelakaan, jatuh, dan itu mempengaruhi mental kamu secara psikis. Orang kalau misalnya pernah ketabrak gitu ya kan, ketabrak dari motor, jadi dia trauma, nggak berani naik motor. Nah, mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk menelusuri kembali lagi ke belakang, atau mungkin mencari tahu bagaimana mengobati masalah trauma tadi ya, supaya tidak terus-terusan takut sama motor. Ada Three of Cups. Saya melihat beberapa di antara kamu akan mengadakan suatu reuni, perkumpulan seperti sharing dengan orang-orang terdekat kamu. Ini bisa jadi adalah keinginan kamu bisa bersatu, berkumpul bahagia dengan orang yang kamu cintai. Bisa jadi pasangan kamu, untuk kamu yang LDRan. Di sini saya ngelihat ada yang merasa kesepian ya. Bisa jadi LDRan dan kamu sekarang sedang merenung, gimana ya, kira-kira bisa nggak kita bersama? Bisa nggak kita bersatu kembali? Untuk kamu mungkin yang udah pisah ranjang. Dan bagaimana caranya?
Kadangkala untuk menyelesaikan suatu persoalan, kita kan harus kembali ke masa lampau untuk melihat di mana titik persoalannya dan mencari solusi yang tepat asal mau membuka hati dan pikiran, mau jujur terhadap permasalahan itu. Walaupun aku yang salah, aku bisa mengakuinya, semacam itu. Ya kalau kita nggak bisa mengakui kekurangan kesalahan, kita nggak akan tahu bagaimana solusinya kan gitu ya. Dan saya ngelihat ini adalah kesempatan baik untuk mencari tahu solusi, untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih otentik, jujur, otentik, menemukan titik masalah dan solusinya. Cuman ketika kita kembali ke belakang, jangan terikat di sana. Jangan kelamaan gitu ya kan. Bukannya mencari solusi, malah jadi teringat masa lalu, yang menyakitkan. Jadi teringat trauma, jadi terikat di situ. Jadi ujung-ujungnya tidak ada penyelesaian, tidak ada perubahan. Yang ada malah kebawa-bawa terus dia nanti masa lalu itu atau trauma itu. Nah, tujuannya kan di sini kita ingin berubah menjadi lebih baik. Artinya, kita boleh kembali ke masa lampau, tetapi jangan terikat terlalu lama di sana merenungnya gitu ya. Jangan terlalu lama bersedihnya. Kudu cari temen nih yang bisa diajak untuk bertukar pikiran, sharing supaya pikiran lebih jernih, atau mungkin sebaiknya kamu pergi jalan-jalan ke taman, nah, ke pinggir pantai untuk menemukan kesejukan. Karena untuk solar eclipse di Aries ini memang kita disarankan stay connected, terkoneksi dengan alam, dengan lingkungan, supaya vibrasi-vibrasi positif tadi itu lebih banyak yang mengalir di tubuh kita ya. Ketika vibrasi positif lebih banyak mengalir di sana, akan mampu membantu kita semakin kuat untuk memikul berbagai macam beban. Kalau kita lemah, gimana kita mau bersemangat? Oke, saya buka oracle-nya. Ask for your needs to be met. God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Iya. Ketika kamu merasa kesepian, khawatir, ada masalah trauma, pasca trauma, atau mungkin kamu sedikit kurang percaya diri, mungkin karena ada masalah masalah fisik, mungkin bisa jadi ya gini ya, dulunya kita pernah diejek-ejekin, alah kamu ini, tengok dulu kaki kamu begini. Secara fisik ini kita dicela dan membuat kita jadi nggak percaya diri. Mungkin ada kalanya kamu mencari atau cari teman yang bisa nge-support, yang memang ini teman baik ya, nggak harus teman keluarga yang memberikan kamu semangat, motivasi atau cara pandang yang berbeda, bahwa segala sesuatunya itu tidak harus dinilai berdasarkan fisik kan gitu ya. Dan kalaupun orang menilai kita macam-macam, yang pada akhirnya membuat kita merasa kurang percaya diri, ya ngapain diambil hati? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa kembali memiliki rasa percaya diri tadi ya? Nggak cukup kalau kita hanya merenung aja sendiri melakukannya. Kadang-kala kita butuh seseorang untuk konsultasi, untuk sharing, kita butuh support, dukungan, yang ngebantu kita supaya lebih percaya diri. Ya, di sini oracle kamu berkata, temukan, dan di dalam perjalanan ini pasti kamu ada menemukan sosok atau figur-figur yang memiliki karakter yang baik ya, yang bisa menjadi healer atau motivator buat kamu. Maka ya sharing lah dengan dia. Mungkin dengan demikian kamu akan terbantu. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.